Nah Bapak Ibu, sekarang masalah anak. Jadi tentang itu pesannya adalah ibu bapak sulit sekali bahagia dan sulit menjadi orang soleh kalau jauh dari Al-Quran dan jauh dari pengetahuan tentang sunnah Nabi. Jelas ya, milikilah kesini. Tiada hari tanpa belajar. Karena syarat pertama orang itu jadi baik adalah belajar. Jangan sisa waktu Pak. Jangan sisa waktu. Urgent, penting untuk kita tahu bagaimana menyikapi hidup ini dengan benar. Nah yang kedua saya tentang anak mas sederhana aja. Satu, yakin anak ini milik Allah. Dan tidak bisa menyolehkan anak selain Allah. Itu keyakinan pertama. Dua, tobat. Bapak Ibu kalau ingin punya anak baik, tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak diuji oleh Allah tidak bagus akhlaknya, buah dari dosa-dosa kita. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apapun dan wa ma asobakum min musibatin, nanti adalah kita kena musibah kecuali diundang oleh tangan kita sendiri. Artinya dosa-dosa kita, apalagi kita kan zaman dulu nggak jelas sama sekali Pak. Zaman SMP udah pacaran. Udah balik belum waktu SMP? Kan Bapak balik dini waktu itu ya. Cinta monyet udah dicatat belum? Cinta monyet udah dicatat belum oleh Allah? Udah, cinta beruk, cinta babon. Semua dosa kita dari mulai balik sampai sekarang Allah tahu, Allah melihat. Cuma ditutup-tutupin aja. Istri, anak nggak pada tahu. Bapak mantan playboy cap 2 cula. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kepada disilakan untuk menyampaikan materi kita pada kesempatan hari ini. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengatur sehingga pertemuan ini bisa terjadi. Tidak ada yang mengatur pertemuan ini terjadi selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga selain Allah takdirkan kita bertemu, Allah juga ridho kepada kita. Karena keridhoan Allah lah yang menentukan hidup kita ini bahagia atau tidak bahagia. Terima kasih kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu doa panjang umur hadirin ya. Oh, langsung berubah ya. Disebut kakek nenek tersinggung. Ketika sedikit saja dibuka hikmah, itu doa. Oh, begitulah hidup ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Kalau kita menderita, pasti karena kesalahan kita. Punya anak tuh harusnya bahagianya konsisten. Jangan bahagia menderita lama. Punya suami harusnya bahagia, Bu. Emang nggak tahu ya. Bapak juga harusnya bahagia, Pak. Terimalah ya kenyataan ini. Mau bahagia? Jujur, mau bahagia tidak? Bahagia itu bukan pada sesuatu yang cocok dengan keinginan saja. Yang tidak cocok dengan keinginan juga harusnya bahagia. Jadi kita bahagia terus. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah.
Kok bisa dicaci alhamdulillah? Belum nyobain sih. Ya. Ada seseorang di ruangan ini udah pernah dipuji rame-rame, sudah pernah dicaci maki, dibully rame-rame. Demi Allah Pak, kalau boleh bersumpah, dipuji, dikagumi rame-rame jauh lebih menyengsarakan daripada dibully, dicaci maki. Kenapa? Karena dipuji itu cenderung lupa kepada Allah. Saya. Tapi kalau sudah dicaci, ya Allah, ya Allah. Itulah yang membuat bahagia, jadi dekat kepada Allah. Ibu jarang tahajud, kalau suami lagi baik. Coba suami lincah lagi, ya Allah, tolong gitu. Kira-kira Allah suka mana? Suka ibu menghibah atau kerek? Terima kasih sudah datang ke sini ya. Pak, saya di depan Bapak, nggak usah lihat yang belakang ya. Bapak Ibu yang baik, ya berkenalan dulu, saya diamanahi 11 anak dan 17 cucu. Nggak usah begitu, tidak ngefek sama sekali, biasa saja, tenang. Paling Masya Allah gitu. Biasa ya, tidak ngefek. Umur sekarang memasuki 62 tahun. Sudah tua nih, tinggal 1,5 tahun kurang, kalau 63. Kuburan sudah disiapkan, situ. Hampir tiap Jumat pasti lihat calon kuburan ini, kalau meninggalnya di sini ya. Saya merasa jauh lebih bahagia sekarang dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ingat banyak mati Pak. Dengan banyak ingat mati, tidak mau menunda kewajiban. Tidak bisa keburu mati, ya. Dengan banyak ingat mati, pengennya tobat terus. Karena kalau udah mati, nggak sempat lagi tobat. Emang besok masih hidup? Belum tentu. Dengan banyak ingat mati, tidak mau menyia-nyiakan kebersamaan. Tiap ketemu anak, cucu, ya keluarga, rasanya ingin aja lakukan yang terbaik. Dan bisa nggak ketemu lagi. Nggak ada tidur dalam keadaan jengkel, nggak boleh. Bisa nggak bangun lagi. Mau pergi nggak boleh marahan, bisa pertemuan terakhir. Berapa banyak yang mau ke kantor dan tidak ketemu lagi. Dengan ingat mati, rasanya jadi pengen berbuat baik aja. Karena bisi pas mati ingin pas lagi baik. Kan husnul khotimah itu akhir yang baik. Akhir yang baik kalau tiap waktu berpikir, berhati, berkata, berbuat baik. Capek enggak? Capek Bu. Ini baru pulang umroh, belum apa-apa, sana sini. Tadi subuh, sebelum subuh dari Geger Kalong ke sini. Mau naik mobil, gerbang ditutup. Mau naik motor, mau naik sepeda, siun capek ya. Akhirnya naik motor, nggak pakai, waduh dingin. Tapi udah senang ketemu santri ya. Saya belum tentu balik lagi ke sini. Mungkin ini ceramah terakhir buat santri. Beres sini, naik ke Eko 2, ada santri masa keemasan. Tahu santri masa keemasan? Bapak kalau nanti ada yang bicara, Pak ada salam dari santri Aagim, santri Ahwat. Harus jelas dulu programnya apa. Ya. Kalau masa keemasan paling muda 45 Pak yang.
sana ngumpul, turun dari sana, ada lagi tadi di DS itu pertemuan para pendengar MQFM. Selesai itu barusan pesulap merah siapa yang wawancara, makanya pas ke sini. Selesai wawancara ke sini, dari sini ke Jakarta. Capek, tapi ini bekal pulang saya. Belum tentu saya hidup besok, benar? Itu pesawat yang jatuh di Malaysia, tahu nggak jatuhnya kemana? 2 menit sebelum landing, tiba-tiba jatuh, dan jatuhnya menimpa mobil dan motor. Nggak pernah kebayang tuh yang naik motor dan mobil bakal meninggal ketimpa pesawat. Dan kita pun sangat memungkinkan seperti itu. Tidak ada jaminan nih pulang ke rumah nyampe, Pak. Nah, inilah yang disebut akyas. Ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasul, siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Wa fa ayyul mu'minina akyas, dan siapa mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Nah, hadirin, jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya cerdas, jangan diukur IQ-nya, jangan diukur nilainya, dan itu mah udah ada takdir masing-masing. Permasalahannya bukan anaknya cerdas, bapak ibunya cerdas enggak ini. Apa ukuran bapak ibu cerdas? Ingat mati? Tidak. Kakek, jelas ke? Oh, nyebut kakek terus, ya saya nyari teman, ya kan, saya kan udah 17 cucunya. Nah, lanjut. Dah, itu mah prolog aja. Gini Pak, Bu, saya sedang mikir aja tentang negeri kita, ya. Itu kunaon negeri teh gini-gini amat. Yang jadi jenderal udah menembak, ya enggak ngaku. Kemarin sana bintang 3 korupsi, menteri ditangkap, hakim ditangkap, rektor ditangkap, betul tidak? Direktur ini bobogohan wae. Baca berita, ya kan? Rata-rata orang yang berpendidikan tinggi. Benar atau benar? Yang maling ayam. Saudara maling berapa? Saya nggak sempat nangkep ayamnya, Pak. Saya keburu ketangkep. Coba itu, kasihan bener. Saya bukan kasihan dia malingnya ya. Cuma orang-orang yang bodoh-bodoh yang kecil-kecilan Pak, enggak masif. Korupsi paling berapa? Ngemplang, saya tidak setuju dengan kemungkaran. Tapi kemungkaran oleh orang pintar itu ganas sekali Pak. Bangsa ini dirusaknya justru oleh orang-orang yang pintar tapi tidak berakhlak. Sepakat? Kalau sekarang kalau suruh milih salah satu ya, jangan dulu serakah. Mending punya anak pintar atau anak berakhlak? Jawab. Saya suka nanya sama santri akhwat. Akhwat, kalau nanti sudah besar, maukah punya suami ganteng? Mau. Biasalah anak-anak SMP, SMA. Udah ganteng, pinter, mau. Makin beliak. Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, oh mau. Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, akhlaknya bejat, nauzubillah lah. Langsung kayak merinding gitu. Jadi ada harapan ya bagi yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, kalau akhlaknya mulia. Ini serius Pak.
Saya juga nanya sama santri ikhwan, mau nggak punya istri cakep? Mau. Udah cakep, pintar, mau dong Udah cakep, pintar, calon mertua banyak duitnya, tambah mau. Tapi akhlaknya mulia, mau. Begitu histeris, Pak. Ternyata akhlak juga yang bikin histeris. Ini penting, pemahaman ini. Supaya kita tidak salah target di dalam pendidikan kita. Ya, itu santri biasa ya, nggak apa-apa, normal. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Apa jawaban beliau? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pada akhlak yang baiklah bahagia. Pada akhlak yang baiklah mulia. Pada akhlak yang baiklah selamat dia jadi ahli sorga. Itu target terpenting dalam hidup ini. Duit dan sebagainya cetek. Duit ini Pak, garong saja dikasih. Harta ini penjahat durjana saja banyak yang dibikin kaya, betul? Bukan tanda sukses sama sekali kaya itu. Kaya itu tanda beratnya cobaan dalam hidup ini. Tenanglah. Jangan ukur kesuksesan anak dengan kepintaran tuh. Yang pintar-pintar juga. Pintar nipu kalau nggak pakai iman. Korupsinya masif Pak. Bapak bokeh itu, maaf ya Pak, jangan tersinggung ya Pak ya. Karena dicolong oleh yang pintar tapi kurang iman. Benar? Kalau kita sudah sepakat di sini sudah lebih enteng. Jadi sukses itu akhlakul karim. Bapak, Ibu ingin anak bahagia? Bahagia tuh kalau anak akhlaknya baik. Bapak, Ibu ingin bahagia? Kalau anaknya baik, Bapak Ibu bahagia. Punten Pak, karena sudah sering berinteraksi nih dengan para orang tua. Pernah umroh di sini nangis nih. Sini nangis juga. Di Multajam Pak. Ibu, Bapak kenapa nangis? Doakan. Kami sudah 16 tahun nikah, belum punya anak. Nangis Pak, pengen anak. Doa. Ini gimana Pak? Doakan. Kami sudah 15 tahun nikah, anaknya kurang ajar semua. Ini pusing juga. Ini pusing pengen, ini pusing stres. Jadi milih yang mana? Milih yang akhlaknya paling baik. Pertanyaan. Oh maaf dulu, akhlak baik apa efeknya? Sorga gini, kalau amalannya biasa-biasa Pak, standar, tapi akhlaknya baik, itu derajatnya ahli saum, ahli tahajud Pak. Walaupun dia rada susah tahajud, rada susah saum, ketolong oleh akhlak yang baik. Ketika dibangkitkan di yaumal qiyamah, nanti kita dibangkitkan. Ada orang yang dekat dengan Rasul, dibangkitkan. Siapa? Yang akhlaknya paling baik. Siapa orang yang imannya paling kuat? Gampang, lihat akhlaknya yang paling baik. Sorga tertinggi itu siapa? Aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Pinggiran tuh. Aku jamin istana rumah di tengah surga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Dan aku jamin istana di tempat tertinggi di surga bagi yang berakhlak paling mulia. Jelas? Harus jelas dulu nih, kita ngumpul-ngumpul gini harus jelas.
kayak memanah. Memanah itu harus jelas sasarannya, Pak. Kalau memanah tidak jelas sasarannya, mertua menjerit. Oh, tetangga ngejerit. Semuanya harus jelas. Makanya Bu, Ibu tuh bahagia tidak? Ya udah nggak punya pilihan, akhlak targetnya. Kenapa saya kurang bahagia? Kurang berakhlak. Tapi suami saya, eta. Ciri-ciri akhlak yang kurang baik itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan dirinya. Jelas? Pernah ada ibu-ibu dulu, biasa ya ini susah. Saya mau menceritakan perjalanan, oh jangan Bu, perjalanan hidupku kelamaan ya, saya jadi stres. Anak saya itu bandel luar biasa, ngaco ini anak. Kurang ajar, SMA anaknya, enggak sekolah di sini. Menurut ibu kenapa? Menurut saya penyebab utamanya bapaknya anak-anak. Lelaki gak tanggung jawab itu sekali ditumpahin ke saya Pak. Gak tanggung jawab, jarang di rumah, gak tahu agama, sholat gak bener. Aduh saya tuh kalau gak inget ini lagi episode dengerin ya pengennya ngebekem aja. Udah gitu gimana Bu? Yang kedua sekolahnya ngaco. Dia disekolahkan di sekolah Islam juga. Borju ngomong. Emang mobilnya bagus-bagus, nggak tahu gimana sih ibu tuh menjelaskannya tuh jelas sekali ya. Kaya-kaya, mobilnya bagus-bagus, tapi nggak ada yang benar. Guru-gurunya juga maunya dikasih duit melulu. Udah gitu gimana Bu? Ada lagi apa? Itu anak-anak orang kaya nggak ada yang benar. Ngambek ke anak orang lain. Jadi terus gimana? Ada satu lagi teknologi. Anak saya korban teknologi, gitu. Udah jelas buat saya sih yang ngaconya siapa yang ada ilmunya Bu. Kalau orang sudah sibuk menyalahkan orang lain, pasti dia biang masalah. Udah rumus dasar itu. Mikir semua. Suami saya jadi tahu dong sumber masalahnya saya. Sudahlah jadi suami mah gampang, pasrah. Lanjut. Jadi pendidikan di sini pun goalnya itu Pak. Jadi kami tidak terlalu riuh dengan, memang makin banyak di sini yang diterima di perguruan tinggi negeri, tapi bukan itu sih yang jadi kepikiran. Itu yang korupsi juga perguruan tinggi mana aja, ya enggak? Pernah suatu saat itu dari kampus kami lahir loh para tokoh-tokoh pejabat-pejabat. Saya iseng waktu itu yang ditangkap ada juga siak. Iya kan? Punten ya Pak ya, kalau kami gitu tidak terlalu obsesi anak harus masuk perguruan tinggi negeri dengan itu kami senang, tapi orang tuh udah ada garisnya masing-masing lah ya. Kita nggak bisa anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Yang paling penting anak-anak tuh disukai Allah. Karena Allah yang menciptakan mereka, betul? Allah yang menghidupkan mereka. Allah yang ngurus mereka. Yang paling tahu yang terbaik buat mereka siapa? Allah. Tapi belum masuk ke sana, tenang ya. Berapa menit lagi sih? Nah, menjawab itu sesuai pertanyaan, Bu. Kalau nanya berapa menit lagi, jawabannya menit. Di sini bicara tuh harus benar, akurat, lengkap. Kalau masih lama tidak, masih lama, itu benar ya. Belajar makanya harus dipesantrenkan ya. Nah Bu, Pak, pertanyaannya kenapa orang akhlaknya susah bagus? Dua penyebabnya. Satu, lemah ilmu. Ulangi. Yang kedua, lemah jiwanya.
Bapak lihat yang ditangkap pasti lemah ilmu agamanya. Dan yang kedua, jiwanya kalah oleh syahwat, berzina, oleh amarah, membunuh, kalah oleh ketamakan kepada dunia, maling, loser, orang-orang lemah. Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, kalau dia kalah oleh nafsunya syahwat, beneran Pak. Ini badan gede-gede gini, belum tentu kuat mengendalikan nafsu. Ada yang gagah, mudah jengkel, mudah marah, mudah dendam. Ini mah orang-orang lemah. Dalam pandangan Islam, manusia perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu yang bisa mengendalikan amarahnya. Lihat, periksa nih, berita-berita, periksa nanti. Pasti dua ini penyebab dia ditangkap, rontok tuh. Enggak jauh, ilmu agamanya kurang dan dia kurang bisa menghandle dirinya. Benar atau benar? Ojan, mana Ojan? Ngerti nggak, Jan? Saya khawatir nggak ngerti nih. Apa coba Bu? Nggak usah banyak pikiran. Pertama mah nggak ada barang yang dipikir. Nah, jadi lanjut. Atulah disumputkan. Nggak usah pengen Bu, Pak. Ini namanya obat awet muda. Oh, aduh. Apa mau tahu Bu? Sekarang lihat ini semua. Dasar aki-aki yang pengen awet muda. Udahlah, nggak usah lihat itu, udah nggak akan saya bagikan. Jadi apa yang harus dilakukan? Dengar sabda Rasulullah, Pak. Oh, ini ulama Imam, saya lupa nama beliau. Pokoknya kalau orang bekal jadi baik, ada 3 kelihatan cirinya. Ini bekal sukses nih Pak. 1, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya akan paham agama. Dibuat paham agama. Itu fondasinya. Kalau enggak paham agama, enggak kenal Allah, benar? Kalau enggak kenal Allah, dia akan jadi hamba selain Allah. Hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah. Kalau orang tidak paham kebenaran, tidak kenal Allah, dia tidak tahu siapa Tuhannya. Stres yakin Pak. Namanya GTA, galau tiada akhir. Liwe, lieur wae. Mene bahagia Ibu Liwe, kerasa ya. Lanjut. Jadi yang kedua apa? Ciri kedua orang bekal selamat nih, sukses adalah zuhud, tidak tertipu oleh duniawi ini. Dia bisa kaya raya, dia punya yang bagus, dia penghasilan melimpah, tapi enggak ada di sininya kagum kepada duniawi, enggak, biasa aja. Kayak tukang parkir, banyak mobil, biasa mau ganti BMW dengan Rolls Royce, enggak ngepek sama sekali. Enggak ada dia kagum-kagum, biasa. Tukang parkir coba lihat. Tuh tukang parkir yang tadi, rileks. Ganti-ganti mobil, enggak ada pengaruh buat hatinya. Diambil sampai habis, enggak ada kepedihan tuh. Kenapa? Tidak ada rasa memiliki terhadap dunia ini. Tidak lengket dunia ini. Ini ciri bekal sukses Pak, zuhud. Dan yang ketiga, ciri orang bekal baik itu adalah dia dibuka hatinya, bisa melihat kekurangan
dan kesalahan dirinya sendiri. Makanya kalau yang tukang nyalahin orang mah ya udahlah. Madesu, masa depan surem. Makili, masa kini liar. Saya lihat wajahnya tuh ketawa sambil ngetawain diri sendiri. Ada yang nyeletuk, siapa yang ngelaporin nih? Siapa yang ngelaporin? Izin minum ya. Nah harus bahagia. Oh ya Allah, dapat rezeki, jangan minum sendiri. Saya enak situ dapat dosa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lebih sederhanakan ya, goalnya akhlak, penyebab rusaknya kurang ilmu dan kalah. Dia lulusan pesantren, dia lulusan sekolah Islam, dia dakwah, tapi kenapa akhlaknya jelek? Jatuhnya di sini. Dia kalah oleh syahwatnya, amarahnya, jadi ilmunya nggak bisa jadi bagus buat dia. Termasuk penceramah, penceramah bisa tergelincir. Penceramah lagi heboh nih sekarang ya enggak? Jadi tersangka, betul tidak? Kalau jadi kiai itu takdir Pak, tapi kiai yang diridhoi Allah, nah syariatnya itu harus dengan ilmu dan mujahadah. Seperti punten ya yang lagi ceramah ini, kan enggak nyangka Pak, enggak pernah kepikir bakal jadi begini, enggak, ini enggak ada sama sekali. Lebeng aja, cita-cita saya itu enggak kebayang. Sampai umur 24, cita-cita saya kan jadi TNI Pak, seperti bapak saya. Ayah saya prajurit. Saya cita-cita masuk Akabri, ingin seperti bapak saya, melanjutkan jadi TNI. Tapi tidak jadi, karena pas baris kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi nggak ada pensiunnya Pak. Teman saya habis semua. Yang Akabri selesai itu, 58 selesai. Dan pakai baret putih ini, nasehatin siapa aja. Panglima nasehatin, presiden nasehatin. Teman saya nggak berani nasehatin komandannya. Jadi gagal itu bagian dari kesuksesan. Oh, ngangguk. Jadi Pak, pertanyaannya sekarang, apa pendidikan terpenting bagi anak? Pendidikan agama. Halo? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau anak gak kenal agama, dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, pasti tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah, tidak akan tenang. Karena bahagia itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi kalau orang kurang tenang, pasti kurang ingat Allah. Kalau ibu bapak kurang tenang, itu pasti kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana Bu? Makanya jangan sok tahu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya banyak zikir, jangan mikir salah. Enggak mau, saya punya istri tuh mikir ya. Mikir tuh perintah Allah Pak. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia tidak mikir? Mikir itu harusnya tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Itu tenang. Kayak ingat pemilu yang akan datang. Jangan stres Pak. Kenapa? Pertama,
bukan bapak capresnya ya enggak. Biasa weh. Nah, bukan capres capluk pakai stres, biasa weh Pak. Yang kedua, belum tentu hidup Pak bulan Desember, bulan Januari depan, ya kan? Udah segala dipikir mati Desember kan nggak lucu Pak. Yang ketiga, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Mau siapa aja nanti yang ditakdirkan jadi presiden, tetap yang menjamin kita adalah Allah. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, tetap aja Bapak Ibu makin tua, benar tidak? Iya kan? Makanya ada yang nanya tuh, dia ada di YouTube, Pak, menurut Bapak enakan mana Pak? Zaman Pak Soeharto atau zaman Pak Jokowi presiden? Menurut saya enakan zaman Pak Soeharto. Oh, emang kenapa? Ya iyalah, dulu kan istri saya masih muda. Nui kemana? Sudahlah, ini nggak usah direkam. Oh, astagfirullah. Maaf Pak Jokowi, ini nggak ada kaitan dengan politik ya, ini masalah usia istri. Nah Pak, ini saya berusaha menjelaskan dengan sangat sederhana, tapi diharapkan semuanya jadi jelas ya. Mau kemana kita? Jadi kita tahu bahwa hidup bahagia, mulia itu kalau akhlak baik. Jelas ya. Kalau dunia ini casing Pak. Dunia ini casing dibagikan oleh Allah ke siapa aja, sesuka Allah. Mau penjahat, mau soleh, mau taat, gak taat, sesuka Allah. Kasih, mau dibikin kaya, kaya dia. Apakah kerja keras pasti kaya? Tanya tukang batu. Hah? Tanya yang ngojek itu. Hah? Apakah kalau blow on bisa kaya? Bisa. Bapaknya kaya, anaknya blow on. Terus bapaknya meninggal, langsung warisannya ke sana. Jadi Bapak, Ibu, kita nggak boleh mengukur kesuksesan dengan casing. Biasa aja. Kayak lihat karnaval. Lihat karnaval TK, ada apa? Profesor-profesoran. Ada Mbak Eli, Ratu Elizabeth ya. Kemudian ada kiai, ada jenderal. Kita nggak kagum-kagum. Wah, enggak. Oh, lucu. Gitu aja. Karena kita tahu ini cuman anak-anak, benar tidak? Nanti kalau kita udah ngerti Pak, ilmu tauhid, ya biasa weh. Ketemu jenderal, menteri, presiden apa, biasa aja. Bukan meremehkan, ya. Tapi nggak ada kagum-kagumnya. Yang dikagumi yang soleh weh. Ini jenderal soleh, kagum. Saya ketemu dengan beberapa jenderal soleh, aduh Masya Allah. Walaupun tidak bintang 3 ya bintang 2, aduh saya senang sekali karena kesolehannya Pak. Ada menteri yang soleh, tawadu, saya senang dengan kesolehannya. Mang Odet, tahu? Wali kota Bandung almarhum, meninggalnya hari Jumat di masjid, sedang sholat, pasti dalam keadaan wudhu, nunggu khutbah Jumat. Susah meninggal kayak gitu Pak. Dengar kiai meninggal gitu aja jarang. Ini pejabat Pak. Hah? Kayaknya belum ada tuh sejarah pejabat di Indonesia meninggal begitu ya. Di masjid kita ada yang meninggal di tangga, di luar ya. Belum. Lah saya kan dulu mau meninggal, udah tahu waktu Agi mau meninggal dulu. Ini cerita aja, pernah heboh kan, Agi mau sakit, mau meninggal. Asli Pak, digeger kalong, di mihrab. Mas Gatot tahu kan? Saya sudah ngedrop, sedang itikaf Pak. Dokter datang, bawa alat-alat, pokoknya janji jangan bawa saya keluar dari masjid. Kalau ini terakhir udah nggak apa-apa, udah pada nangis. Udah di luar ambulans siap, pokoknya jangan bawa keluar dari masjid. Kecuali kalau saya udah meninggal. Udah. Di mihrab tuh waktu itu ditungguin dokter ada, udah segala diukur. Saya pikir ini udah dikit nih, udah sebentar lagi ya. Karena udah terus turun suhunya itu, udah turun. Udahlah nggak apa-apa. Minta izin, dok saya mau sholat aja. Duduk,
sampai udah nggak bisa berdiri ya, sambil nyender begini, ya Allah saya siap gitu ya. Sujud dilama-lamain gitu. Kan ideal pisan Pak, meninggal lagi sujud ya nggak? Terus duduk, enggak juga ya. Habis sholat suhunya naik, oh nggak jadi. Padahal ya udah bahagialah gitu. Wah asik nih pulang di masjid ya kan, lagi sujud. Enggak Pak, hirup deh ya Pak. Kalau udah jelas, jadi kita ternyata harus belajar agama. Jadi sumber masalah kita tuh kurang ilmu agama. Setuju? Nah ini saya lebih perjelas lagi. Gimana waktu saya harus belajar apa? Sekarang banyak golongan pada bertengkar ya nggak? Ini saling menghujat, ini bid'ah, itu enggak, pusing saya belajar apa? Gini aja Pak, sederhanakan ya. Kita teh ciptaan siapa? Milih enggak kita jadi orang? Kita ditakdirkan hidup di dunia ini untuk apa? Untuk ngabdi ke pencipta kita. Allah yang nyiptakan yang maha baik, udah diciptakan jadi orang. Bahagia itu tergantung sesuai dengan ada SOP-nya, benar? Maka Allah menurunkan apa? Menurunkan apa Kasep? Menurunkan karunia. Apa karunia? Saya nggak boleh jengkel Bu, karena menurut Quran nggak boleh jengkel. Yang menurunkan Al-Quran. Ini nih wahyu Allah agar kamu bisa menjalani hidup ini dengan benar. Sederhana. Diturunkanlah Al-Quran. Di Al-Quran kamu bisa mengenal Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran. Di Al-Quran tahu perintah Allah yang disuruh dan yang dilarang. Dan tahu konsekuensinya. Kalau engkau mematuhi, engkau bahagia, engkau berpahala, engkau dijaga. Kalau engkau tidak patuh, engkau bakal menderita. Jelas semua tuh lengkap. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Ini loh kalau paham dan patuh seperti ini. Mulia, berprestasi, monumental. Kita udah enak benar. Ada Al-Quran, ada Rasul. Betul tidak? Sok bikin pola sendiri. Susah. Kalau tinggal nyontek polanya kan gampang. Betul tidak Bu? Kita mah enggak ribet. Ribet itu kita enggak tahu apa yang Allah suruh dan Allah larang. Dan cari contoh yang ngaco. Atau ribet. Jadi penyebab kita menderita itu sederhana. Kurang ilmu agama. Artinya apa? Kita jauh dari Al-Quran dan kita jauh dari Rasulullah. Titik. Jelas Kasep? Langsung senyum. Sebut Aki mah gitu. Pak. Jadi sebaiknya nggak usah cita-cita bahagia. Bapak Ibu teh. Kalau tidak bersemangat dengan dua hal tadi, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ditanya mana yang urgen, ya ini yang urgen dalam hidup itu. Kenal ke Allah, tahu apa yang harus dilakukan, yang dilarang. Tadi kesini pada buka Google Map nggak? Jujur, buka? Ya enggak apa-apa ya. Saya tahu ibu tidur nggak apa-apa. Ini aja yang nyetir, ngelawan wae ibu-ibu mah. Tapi kalau ibu bahagia nggak apa-apa, saya setuju ya. Lihat di Google Map Pak, Eko Pesantren, jelas petanya. Al-Quran jelas petanya. Kita nurut, kita hanya membaca atau nurut Pak? Nurut kan? Sekarang kita coba enggak nurut.
200 meter belok kiri, kita belok kanan, putar arah, putar arah. Saya kagum kepada kesabaran si mbah itu yang putar arah bloon. Tengambek. Astagfirullahaladzim. Patuh ke mesin aja beres kok. Itu ada dalilnya Pak Quran tuh Pak. Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Asal lihat informasi patuh. Sekarang Bapak ada informasi belok kiri, tapi sokwe kemamane. Kita kan nurut, betul tidak? Makanya dapat tuntunan lanjutan. Makanya belajar agama itu tidak harus, wah saya ingin menguasai hadis, menguasai tafsir. Enggak. Agama itu luas sekali. Yang penting belajar tiap hari dan berusaha amalkan dengan ikhlas. Tapi saya belum tahu banyak. Nanti gimana kalau keburu mati? Dikubur Pak. Insya Allah. Enggak apa-apa kita mati, yang penting mati di jalan menuntut ilmu dan mengamalkan. Jelas? Allah tahu Bapak sibuknya ya luar biasa dan tidak jelas ya. Kita kan riwuh sok sibuk. Ibu juga sibuk. Wah pot ini mau kemana pot? Sini enggak cocok. 2 jam mindah-mindahin pot. Sibuk memang, ya nggak jelas pisan. Bapak juga sibuk mancing, tungguin. Pak dengar ya, sederhana saja. Nah kita ini kurang bahagia karena kurang ngerti agama. Kenapa? Karena kurang dekat dengan Al-Quran dan hadis. Qadarullah zaman kita ini dimudahkan ada handphone. Zaman dulu Quran itu mushaf Pak. Kemudian zaman Utsman bin Affan jadi kecil. Zaman kita SMA dulu hanya orang-orang soleh yang pegang Quran. Benar? Sekarang garong juga pegang Pak. Nggak ada di sininya diinstalkan oleh anaknya. Masalahnya mah nggak dibaca. Sekarang ada Al-Quran di tangan Bapak Ibu. Sejujurnya saya belum bisa baca Quran. Ibu bisa bahasa Latin nggak? Ini huruf apa? Bisa. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, kenapa kita tidak bahasa Indonesianya? Sambil belajar bahasa Arab. Nih, dengar dulu. Saya jadi rada jengkel gini, tenang ya. Iya penting nih hadirin ya. Supaya jelas kenapa kita sering error dalam hidup ini. Kita Islam, Allah sudah nyiapkan Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Kalau kita baca, kita pahami, udah pasti bahagia lah. Gak ribet. Kejadian apapun bahagia. Karena di sana udah ada ilmunya. Puji, caci, sehat, sakit, semuanya bahagia. Ya. Tapi masalahnya kita tidak baca. Banyak umat Islam yang tidak pernah menyentuh Quran sama sekali. Udah pasti berat. Karena dia nggak ngerti. Tapi sekarang tren banyak umat Islam yang belajar Quran. Benar? Allah suka tidak? Jawab. Bandingkan dengan yang ini. Dia belajar Quran. Dan dia baca Quran. Ibu-ibu bangun tidur Quran, baca khataman terus Ramadan khataman. Bandingkan mana yang Allah sukai, yang rajin membaca Al-Quran atau yang rajin membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Mana yang Allah sukai? Cik jawab atuh hadirin, mumpung jawabannya sederhana. Bah, diam aja, apa? Terjemahnya. Al-Quran teh diturunkan oleh Allah tuh untuk diapain?
Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain oleh kita? Dibaca, dihafalkan, dipahami atau diamalkan? Gitu. Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami? Jawab. Ini masalah kita. Membaca Al-Quran itu mulia, berpahala. Tapi kalau tidak paham, kita mau melakukan apa? Jelas, Bu? Ustazah, saya mau setoran, boleh nggak? Boleh, boleh. Saya sudah ngapalin, Ustaz. Sok atuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Aduh, Ibu lancar. Ini bener, bagus loh, Bu. Alhamdulillah Ustazah, ya gimana lah dak, saya tuh saya seneng ngapalin sih. Jadi maaf ya Ustazah, sejujurnya ya, tetangga yang sebelah itu nggak tahu gimana dia tuh iri sama saya. Saya ngapalin tuh dia tuh suka ngejelek-jelekin saya. Padahal ya sesudah saya selidiki Ustaz, dia juga nggak bisa ngaji dan suaminya juga jarang ke masjid. Tambahan ya Ustaz, ini kan tasnya bagus, ternyata punya mertuanya. Barusan setoran apa coba? Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu dosa. Ditelan itu Pak langsung. Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib, kejelekan, langsung dikorek-korek tetangganya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah. Orang bergibah tuh pemakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Itu hafal, bentes, lancar, segera pelanggarannya juga ya. Jadi maksudnya Bu, Pak, kami Darut Tauhid tidak mendorong anak-anak didik supaya segera hafal 30 juz. Tidak lagi seperti itu sekarang. Tapi mendorong anak-anak sesering mungkin bisa khatam terjemahnya 30 juz sambil belajar Quran. Sambil menghafal. Yang penting khatam, paham dulu. Ngerti. Jangan sampai kita sering khatam Qur'annya walaupun itu sangat bagus tapi tidak ngerti artinya. Jangan sampai seperti yang tadi. Jangan sampai ada suami yang nanya, istri saya tuh rajin ngaji loh, ke pengajian tuh kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya. Sedang kelakuannya enggak robah. Dan saya tadinya berharap meningkat iman, tapi yang nyata cuma meningkat cicilan kan. Tuh Bu, gitu tuh Pak. Jadi paham ya Pak ya, kalau nanti kenapa? Punten saya pribadi ke anak nggak pernah nanya berapa juz hafalannya, enggak takut jadi bohong. Nah, bukan itu ternyata yang terpenting, sampai seberapa kuat dia senang mengamalkannya. Nih, bagi yang belajar tahsin, makhraj tajwid Quran, jangan sampai berhenti di sana, apalagi menilai orang lain karena tahsin. Kenapa kita belajar baca Quran dengan makhraj tajwid yang benar? Untuk apa? Jawab. Bu, kenapa kita belajar ngaji? Cik atulah jawab hadirin. Supaya apa? Kalau udah capek gini nih, coba dopingnya ditambah lagi nih. Apa supaya apa?
Supaya baca Qur'annya benar, gitu kan? Supaya apa baca Qur'annya benar itu? Supaya artinya benar. Jadi belajar Quran benar itu supaya benar artinya. Benar? Jadi tidak boleh selesai hanya dari bisa baca Quran saja. Kita harus belajar artinya. Kalau belum bisa langsung mengartikan, ya terjemahnya dulu. Baca tafsirnya, dengar ceramah dari ulama tafsir yang berkompeten, sambil kita belajar menerjemahkan Al-Quran. Ini penting. Kok nggak ngomongin anak-anak? Anak-anak jadi soleh mah itu mah kerjaan Allah, Pak. Kita tuh nggak bisa nyolehin anak. Anak-anak kita tuh ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat dalam genggaman Allah. Allah yang ngurus anak-anak dibanding kita, dan Allah yang lebih sayang ke anak kita dibanding kita. Loh, jadi gimana? Ya dititipkan ke kita. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa, Raden? Sebagai ladang amal gelis. Sebagai ladang amal. Anak teh jadi soleh itu bukan disolehin oleh kita. Hadiah bagi ibu bapaknya yang sibuk menyolehkan dirinya. Ibu bapak mau ngomong apa sama anak? Ha? Ngaji. Anak-anak tahu bapak nggak bisa ngaji. Ayo anak-anak, ke masjid. Kok bapak enggak? Bapak bagian ngedoain. Naon kasar. Kenapa nasihat bapak ke anak nggak mempan? Karena anak udah tahu modal bapak. Ayah sebagai imam naon kasep. Ramadan kemarin kenapa anak-anak nggak mau dia imamin bapak? Dah ina atau ina terus. Itu juga tidak tamat. Salah. Kita teh nggak ada wibawa aslinya mah Bu. Ibu juga kurang keren. Dah ibu teh bisanya cuma nyuruh dan melarang. Bangun anak-anak, bangun. Sholat kamu, ha? Mau apa dipesantrenkan si Agim, ha? Nanti dilaporkan ke Agim. Kata temennya, ini teman saya sholatnya rada belang betong, tapi baik deh. Ibu saya rajin sholat jadi ganas begini. Cara ngebangunin kita aja itu udah bermasalah toh Pak. Jadi maaf ya kalau acara ini kok tidak ngebahas tentang anak. Anak mah bonus Pak. Kalau kitanya benar, yang paling mudah syariatnya menyolehkan anak itu ketakwaan ibu bapaknya. Mau ngomong apa? Ha? Allah tahu kelakuan kita, betul tidak? Kita di depan, anak-anakku sekalian, Bapak menginginkan kalian menjadi manusia bertakwa seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan yang utah dengarnya juga. Banyak ibu-ibu di desa dulu nggak pandai banyak hal, betul tidak? Bahkan ngajinya juga tidak paham banyak, tapi akhlaknya disukai Allah. Tidak ada ujub, tidak ada ria. Kita mah ada pembantu. Bibi, siapkan makanan untuk anak-anak. Itu kan pendidikan apa itu? Pendidikan keganasan apa? Yang benar dong Bi, kalau kerja yang benar. Anak-anak gitu tuh, kalau nggak berpendidikan. Kata anak-anak, si Bibi mah baik, jarang marah. Nah berpendidikan kayaknya ibu kurang lulus pendidikannya enggak. Ini serius loh. Makanya jangan jauh dari Quran. Ya Pak, Bu, tiada hari tanpa membuka Al-Quran, sambil belajar baca Quran, harus baca terjemahnya juga, sambil buka-buka tafsir dan juga dengar ceramah. Itu tidak bisa tidak, itu bukan pilihan,
Itu kewajiban. Kalau enggak kita enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Kayak tadi tuh, setoran juga kalau enggak tahu artinya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anak-anak dengerin dong. Ibu tuh lagi ngaji. Sakit hati ibu kalau kalian begini terus. Tahu nggak yang dibaca apa barusan? Ciri orang bertakwa. 1, senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. 2, bisa menahan amarah. 3, memaafkan orang-orang. Awas loh, kamu jangan kayak tetangga itu. Ibu mah benci seumur hidup, gagal barusan memaafkan. Kalau dia pelit, kita harus lebih pelit. Siapa yang ngajarin ibu? Justru perintahnya berbuat baik. Menolak keburukan dengan cara yang baik. Repot lah pokoknya kalau jauh dari Quran mengarang weh. Selamat menderita. Capek hidup ini. Buka Quran, baca terjemahnya, sehari minimal 1 juz, cuma 25 menit. Lebih mudah daripada baca bahasa Arabnya. Yang Al-Quran bahasa Arab, mushaf baca juga. Sambil ikut kursus bagaimana menerjemahkan Quran, itu prioritas. Dan yang kedua, ayolah buka-buka buku tentang Nabi Muhammad SAW. Baca hadis akhlak tentang Rasul. Ya, kalau nggak ada itu, ya udah, kelantang kelinting, sibuk, beri liur, ya nggak, malum bodoh, ya nggak, ya tuh udah nggak ngerti apa-apa, sibuk, kan riwe, betul tidak? Awas tetangga. Coba ibu sebel ke tetangga, efeknya apa? Susah keluar, ya kan? Dia mau amit-amit, rumah segede menel, nyapu terus di depan rumah. Giliran kita habis belanja, pas ada dia kepaksa balik ke gang sebelah, naik ke selokan, mau menderita, mau ngapain? Kan? Udah cerita belum tentang kakek-kakek umur 70 tahun? Udah belum? Dikit ini ya, beliau paham Al-Quran. Kakek kok usia 70 tahun seger terus, awet muda. Apa sih rahasianya kek? Kok bisa kayak gini sehat? Padahal kakek sibuk. Rahasianya saya itu cuma 1. Saya tidak suka berdebat kusir. Tidak mau berargu. Oh gitu kek? Masa hanya dengan tidak mau berdebat aja kok bisa jadi awet muda? Yang benar kek? Nggak mungkin Saya setuju dengan saudara, setuju. Selesai ya nggak? Oh saya setuju, beres. Namanya juga nggak mau berdebat ya kan? Jadi bapak juga nggak usah rewel pak di rumah teh. Pak yang benar dong, papa kan udah dengar ceramah Agim. Jadi suami itu harus jadi tauladan, harus belajar ngaji, jangan sibuk melulu. Saya setuju bu dengan beres. Mau ngapain ibu mah nggak tahu, nggak ngerti. Yang ngerti itu tidak berargu, jangan berdebat kusir. Ibu juga sama, bu, ayo dong, jangan banyak belanja terus. Dandan aja keluar malah dandan di rumah malah pakai dasar lepet ini. Ayo dong bu, amalkan tuh hasil ceramah. Saya setuju pak. Beres. Papa mah menghina, kata siapa menghina? Ada lagi kakek-kakek mau 80 tahun. Terusin jangan. Ini tuh sengaja jam dicopot mas. Oh udah 1 jam nih. Oh iya. Kakek kok segar terus. Kayaknya nggak ribet hidupnya. Apa rahasianya? 2. 1 apa kek? 1 saya tidak mau marah. Kecuali untuk urusan penting. Nggak penting saya nggak marah. Yang kedua apa kek?
Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Beres, jadi nggak ngambek. Nggak beli durian busuk, Pak, ternyata duriannya busuk. Gak apa-apa, memang bukan rezeki kita. Kita udah nolong orang, tukang dagang jadi lebih ringan. Gak apa-apa sama sekali ya nggak. Urusan durian masa ngambek ya kan? Kalau bukan rezeki pasti gak kemakan. Gak ribet hidup ini Pak. Ada yang kentut, ya sudah selesai. Gimana coba? Kenapa? Bu, jangan kentut Bu. Bagaimana jangan? Udah. Aneh pisan. Kalau ngelarang sebelumnya. Ya, habis bau loh, berarti udah kesedot. Terus digimanain? Dipulangin? Kan nggak bisa, betul tidak? Udah. Alhamdulillah. Berarti si ibu sehat. Telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Berarti saya nggak kena COVID, alhamdulillah. Hidup mau dibikin ribet-ribet, enteng-enteng. Ini tadi menarik Bu. Saya udah cita-cita kan di Eko 2 ada pohon singkong ya, biasanya sampai ke sana makan singkong, direbus terus digoreng. Udah enak ya. Dari sini tadi Pak, habis ngajar, saya sampai ke atas, udah nunggu terus rapat, terus ada tamu. Mana singkongnya? Siap mau dicabut dulu. Loh, berarti baru lihat pohon ya kan? Belum cabut, udah dicabut, dibersihkan, udah disebut direbus, Allah. Gimana Nggak apa-apa ya, terus mau ngapa? Terus saya mau ngambek apa artinya ngambek? Yang namanya belum rezekinya. Makanya langsung aja saya makan anggur ya nggak? Makanya kalau ibu-ibu nanti dari sini ke Eko 2 pas lagi panen sekarang di sana, silakan. Tapi syaratnya dimakan di sana ya, nggak boleh dibawa pulang. Mau? Ada baru panen cengek loh Bu. Kalau anggur mah kiriman orang. Dibuat mudah aja Pak, nggak usah ribet. Benar? Nah Bapak Ibu sekarang masalah anak. Jadi tentang itu pesannya adalah ibu bapak sulit sekali bahagia dan sulit menjadi orang soleh kalau jauh dari Al-Quran dan jauh dari pengetahuan tentang sunnah Nabi. Jelas ya? Milikilah kesini. Tiada hari tanpa belajar. Karena syarat pertama orang itu jadi baik adalah belajar. Jangan sisa waktu Pak. Jangan sisa waktu. Urgent, penting untuk kita tahu bagaimana menyikapi hidup ini dengan benar. Nah yang kedua saya tentang anak sederhana aja. Satu, yakin anak ini milik Allah. Dan tidak bisa menyolehkan anak selain Allah. Itu keyakinan pertama. Dua, tobat. Bapak Ibu kalau ingin punya anak baik, tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak diuji oleh Allah tidak bagus akhlaknya, buah dari dosa-dosa kita. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apapun dan wa ma asobakum min musibatin, nanti adalah kita kena musibah kecuali diundang oleh tangan kita sendiri. Artinya dosa-dosa kita, apalagi kita kan zaman dulu nggak jelas sama sekali Pak. Zaman SMP udah pacaran. Udah balik belum waktu SMP? Kan Bapak balik dini waktu itu ya. Cinta monyet udah dicatat belum? Cinta monyet udah dicatat belum oleh Allah? Udah, cinta beruk, cinta babon. Semua dosa kita dari mulai balik sampai sekarang Allah tahu, Allah melihat. Cuma ditutup-tutupin aja. Istri, anak nggak pada tahu. Bapak mantan playboy cap 2 cula, Allah tahu. Bapak tukang nyontek, Allah tahu. Ibu juga di kelas bobogohan wae, Allah tahu. Iya. Belum lagi di kantor kelakuan Bapak ya, Allah tahu. Itu harus ditobatin tuh Pak.
Kalau enggak salah satunya bisa kena ke anak ujiannya. Jadi kalau anak rada belum soleh tuh jangan nyalahin siapa-siapa. Saya, ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi ayah yang baik. Engkau tahu saya belum jadi contoh. Astagfirullah. Nangis. Kata ibu, nah gitu. Tong pipiluan. Ibu nangis sendiri. Salah. Si ibu noong di kamar. Nah, akhirnya sadar ya. Justru si ibu sumber masalahnya. Ya enggak? Bu, lebih kuat air mata tobat daripada nasihat. Ibu nasihat apa ke anak-anak? Ibu aja nggak ngelakukannya, ya kan? Sing sabar dong, ha? Jadi orang tuh hadis Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah. Bari marah, hadirin. Udah nggak nyambung ah. Kurangi nasihat. Bergaul dengan remaja mah as a friend lah. Apa itu artinya? Dilarang merokok. Pak, yang ngerokok berhenti ah. Kalau nggak bisa ngasih contoh baik, minimal jangan ngasih contoh jelek. Masa oleh rokok aja kalah? Di mana kita sebagai lelaki diperbudak rokok? Kelenyun, sedot, tiup, sedot. Saya kalau lihat merokok itu naonan, nggak jelas sama sekali Pak. Sedot, tiup, sedot. Aduh ya Allah, itu teh mikir enggak? Iya kan Bu? Apalagi kalau lagi umroh kan dia nyumput karena tahu saya tidak suka yang lihat rokok, dia nyumput di deket tangga gitu. Nah suatu saat lift macet, saya wow, ketahuan ngarah rokok. Terus apa-apaan? Harus jelas lah. Ngerokok 25.000 sebulan berapa? Berapa sih, saya udah lama nggak ngitung kecil-kecil gini. Biasanya lebih kecil dari itu. Tobat. Jangan-jangan anak-anak kasar karena ibu sering ngomong kasar. Jangan-jangan anak menjadi emosional karena tertekan di rumah. Gak bisa ngedidik anak dengan kekasaran. Gak bisa. Kalau mau ngebangunin anak, pegang, usap rambutnya, doa, ya Allah, ini anak adalah milikmu, ciptaanmu. Bangunkan ya Rob, jadikan anaknya anak soleh. Bisik, nak bangun sayang, temenin abah sholat yuk ke masjid yuk. Sampai dipijit, anak soleh, anak baik, anak berbakti. Jangan, itu baru sekali. Mandengkek. Doa lagi, ya Allah. Benar Pak begitu. Ya pengalaman dititipi anak 11 kan variatif sekali Pak. Berbagai karakter ya. Tapi ya doa itu yang lebih kuat. Apalagi kalau jauh dengan anak di luar negeri. Gimana ngebanguninnya? Apa kita harus nelpon terus? Udah sholat belum? Udah sholat? Anaknya udah tahu pasti nanyain sholat. Sholat ya anak ya, sholat ya anak. Bukan begitu, doa. Ya Allah. Satu yakin Allah yang membulak-balik hati. 2 tobat. 3 jadi contoh. Apa yang ingin ada pada anak kita, adakan pada diri kita sendiri. Mana yang harus sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jawab. Sing jelas hadirin. Mana yang harus sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dua-duanya pintar. Mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua ke anak. Oke, riwah. Anak ke orang tua 1 nomornya. Orang tua ke anak 2. Mana yang benar? 2.
Bagaimana anak tahu sopan kalau orang tua tidak sopan? Jelas. Mana yang harus lebih sopan? Istri ke suami atau suami ke istri? Setuju? Setuju? Oh, setuju. Setuju semuanya? Setuju. Kami setuju, Bu. Ya. So, cumalah kita nyebut nggak setuju pasti kalah, Pak. Setuju, nah, emang bener begitu. Sing sopan Pak ke istri teh apa? Bu, punten, pang pijetin bapak semalaman kenapa nih? 3, yang itu 2, 3, yang keempat doa. Jadi tiap ingat anak doa, lihat anak doa, ngedengar anak doa, karena yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nasihat mah kurang efek, karena ada jengkelnya, ya kan? Ada gemes, memang sepertinya dalil tapi ada nafsu, ya. Sik atuh, nah, nada itu kan menunjukkan jengkel. Bapak tuh capek tahu, ya atuh nggak usah kerja, Pak. Ini ibumu nak, ini ibumu nak, kata anak. Ih, nah jadi lupa deh ibu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kata anak-anak, siapa suruh ya deh ya. Kalau ibu gini mah mending pesan ibu yang lain. Oh, dasar teu ikhlas ya. Oh, ada yang kelewat. Diklat. Jadi cara ke anak itu harus dengan hati. Yang 2 hal, ikhlas dan penuh kasih sayang. Jangankan anak, binatang saja kalau pakai hati itu, lihat. Ada singa di Kolombia tuh ya, ibu-ibu mukul-mukul teralis singa, kandang singa, singanya ngebalik, langsung meluk Bu. Bukan nerekam. Kenapa sampai kangennya tuh kayak apa gitu ke si ibu ini. Kenapa singa memeluk ibu ini? Apa karena kecantikannya? Cari sekarang orang tua murid yang cakep, masukin ke kandang singa ya kan? Kita lihat hasilnya ya, dipeluk atau dikunyah. Apa karena tasnya bagus, herpes? Apa karena gelarnya? Apa karena jabatan suaminya? Enggak. Karena 6 tahun yang lalu ibu ini pernah nolong singa waktu kecil. Dipeluk, dibelai, dikasih susu, dikasih selimut. 6 tahun yang lalu singa tidak melupakannya. Itu binatang, binatang buas. Bagaimana anak-anak? Kan? Kurang pakai hati yang ikhlas dan kasih sayang. Ini kesini juga, Bu, tolong jangan ngasih uang ke anak. Sayang ke anak, ya enggak? Kasih uang diam-diam. Nitipin motor ke tetangga, nitipin. Ngaruksak atau kabur anak tadi. Iya kan? Kemarin 2 hilang. Sesudah diselidikin ibunya ngasih duit. Habis sayang. Sayang tapi menjerumuskan. Dan bikin pusing kami ya kan. Semalaman nyari-nyari anak. Sebetulnya dari 2000 hilang 2 sih nggak begitu ini ya. Tapi orang tuanya tetap yang ada. Wah. Ayo, Bu, jangan galak ya. Enggak bagus, emosional. Dan yang bontotnya adalah carikan lingkungan yang bagus untuk anak-anak. Karena lingkungan ini luar biasa beratnya ujian buat anak-anak, terutama teknologi juga ya. Dulu anak saya senang main game, katanya temenin mau muntah pas main game, aki-aki main game terus kumaha ya. Iya kan main balapan, iya kalau 5 menit 10 menit balap seneng Pak.
Kalau balapan 2 jam apa nggak lebeng itu? Akhirnya ya Allah, cari alternatif supaya anak punya permainan yang lain. Dan jangan cuma nyuruh dan melarang saja, ya. Ya sederhananya begitu, poin-poin pentingnya bahwa ketakwaan kita lah yang menjadi jalan anak bisa lebih soleh. Mau disekolahin di sini nggak ngepek Pak, ini cuma ikhtiar lahir saja. Kalau ibu bapaknya nggak serius ibadahnya, nggak serius tobatnya, nggak serius memperbaiki dirinya, Allah lihat kelakuan ibu bapak di mana aja, di kantor, di jalan, ya nggak. Jadikan ingin anak soleh itu membuat kita jadi soleh. Nanti hadiahnya diantaranya. Jangan maksa anak harus jadi ini jadi itu, nggak usah lah. Kita nggak tahu apa yang terbaik buat mereka. Boleh nanti di asesmen ke psikolog yang ahlinya ya. Tapi yang paling kuat adalah istikharah. Dan jangan berantem masa depan anak. Gimana ya anak kita kuliah di mana nanti? Sekarang kan baru kelas 2 SD ya. Kan ada yang berantem. Dulu juga saya begitu. Anak harus begini jadi kiai. Oh enak kiai terus semuanya. Sekarang insya Allah doa. Mending doa. Dan sering gak jadi ya kan. Berapa banyak kita diskusi dan gak kejadian. Tapi berantemnya udah. Nah, relax saja lah. Udah segitu mah. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ibu udah tahu kan, tidak boleh mempersulit orang lain ya. Jadi yang gampang aja ya, silakan. Ya Bu, silakan. Silakan Bu, ada mikrofonnya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa tepangkeun nami abdi Mayang Putri Utari, mau minta doanya untuk Mayang, untuk kami semua. Semoga kami senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amin. Cintai Allah, amin. Semuanya juga ya, amin. Siap. Siang, bismillah. Ada yang bisa dibantu Bu? Tenang. Ya, Izin bertanya, apakah bisa kita ini dalam satu hari atau satu waktu itu tidak melakukan maksiat atau dosa gitu Pak? Dalam soalnya. Baik. Terima kasih ya. Surat Ali Imran 135. Ciri orang takwa yang kelima ya. Tadi yang pertama senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi bahagia tuh ketika infak bukan ketika nabung Bu. Nabung tuh sepertinya bahagia tapi nyesek takut berkurang tabungannya. Yang kedua menahan amarah. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi pemarah, nggak disukai dia. 3 memaafkan. Nggak ada sakit hati, mau ngapain sakit hati? Ya nggak? Ya maafin aja, nggak ada urusan dengan harus menderita, betul tidak? Tapi dia ngomongnya nggak enak, ya nggak usah didengar. Tapi tulisannya nggak enak loh, delete, nggak usah dibaca ya. Mau ngapain juga kita sakit hati? Saya nggak ngerti orang sakit hati itu kan ngerusak hidup sendiri, ya nggak? Tapi dia nyebut saya sih banyak omong, itu bukan penghinaan, itu fakta, ya. Untung cuma disebut banyak omong. Padahal dia nggak tahu, ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul, banyak rorombehan. Kalau dibuka mah. Nah, satu tadi apa? Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang kita berbuat baik. Nah, yang kelima, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi yang kelima itu kalau bikin dosa segera ingat Allah, segera tobat. 100% gak punya dosa nggak bisa. Ini aja lagi ceramah gini, wah udah banyak dosa. Ada ujub, ada ria, ada sia-sia, ada kata-kata yang nggak perlu. Ini udah banyak nih. Tiap ketemu orang tapi dosain. Lihat, gitu, ini nggak ngomong begini. Di depan ini Bapak lihat yang depannya, kaos obrolnya bolong gitu. Di pikiran aja. Udah pidosahan aja tiap waktu tuh. Apalagi banyak ngobrol udah pasti banyak dosa.
Ada ujub, ada ria, ada pamer, ada menghina, ada gibah, ada ditambah-tambah, ada bohong, ada fitnah. Gak aman. Yang aman gak banyak bicara. Kalau udah tergelincir segera tobat, itu aja. Nanti ada remnya lagi. Makasih. Ini saya habis begini pasti saya tobat di jalan, Pak. Dari sini saya ke Jakarta. Nah di mobil tuh nanti periksa. Tadi saya ujub. Oh ini nggak perlu ngomong. Tadi keceplosan. Jadi istighfar supaya nggak berulang. Bos, ada yang mau ditanyakan? Oh. Silakan. Silakan minum makannya bebas Pak, dimakan. Bisa dibantu rekan-rekan sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah AA atas tausiahnya luar biasa. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, cita-cita kita semua kan pingin anak soleh ya. Mungkin AA bisa kasih kiat yang simple, doa dan usaha yang Allah tunjukkan melalui Rasulnya untuk kita amalkan, itu yang pertama. Terus kedua, kita kan ada istilah jangan hubud dunia jangan lengket di hati. Kiat apa supaya kita enggak lengket dengan dunia itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarulahnya Pak, saya ini ditakdirkan oleh Allah dari dulu jadi pedagang, jadi pengusaha. Belum nyobain kerja di orang. Dari TK jualan Pak. TK jualan jambu tetangga ya. Halal hadirinnya, tetangga panen jualan. SD jualan petasan terus sampai sekarang ya alhamdulillah. Kalau Bapak mendengar kata MQ, itu maaf ya usaha yang Allah titipkan ke saya Pak. MQ Travel, MQ FM, MQ TV, MQ pokoknya MQ itu ya alhamdulillah supaya saya tidak jadi beban untuk pesantren, tapi cita-citanya bisa jadi jalan lah rezeki buat pesantren. Cuman bedanya sederhana, satu jangan kagum, dua jangan merasa memiliki. Jadi ngomong apapun ini adalah milik Allah. Jadi bukan milik saya. Yang jadi masalah tuh ini usaha saya, ini jerih payah saya, ini harta saya, ini mobil saya. Terus datang malaikat maut dicabut, si sayanya mati, udahan aja. Suami ibu aslinya bukan milik ibu loh Bu. Ibu nggak usah terlalu cintalah model ini. Maaf ya Pak, maaf. Ibu mau bahagia Bu? Mau bahagia nggak? Salah satu syaratnya jangan terlalu cinta. Maaf ya Pak ya, sama model-model ini. Bapak-bapak ini boro-boro ngebahagiain istrinya, ngebahagiain diri sendiri aja susah. Benar atau benar? Udah ibu nggak usah berharap, pusing. Capek Bu, makin banyak berharap dari suami, makin menderita. Serius. Sama kita juga Pak, jangan terlalu takut ke istri itu. Kalau ini terlalu berharap, kalau ini terlalu takut itu bikin menderita, ngerusak tauhid. Udah dengar belum ceramah tentang singa? Gini ya, kalau manusia nikah, orang-orang datang nyalamin, ngedoain, ngasih kado. Tapi kalau singa menikah, binatang lain gak boleh datang. Pas singa lagi nikahan, kucing datang. Singa ngambek. Pas mau dikemplang, kata kucing, singa tunggu dulu. Saya harus bicara sesuatu nih, penting. Apa? Pucat singa seketika. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas Meng? Pus jelas enggak? Ya. Setuju Pus? Setuju ya. Enggak boleh berdebat kita ya. Udah mengalah aja Meng ya, demi kesejahteraan. Ya, pertanyaannya tadi yang pertama apa Pak? Supaya amalannya ya.
Anak soleh ya, punten ya, kalau yang saya berusaha lakukan, sejujurnya saya berusaha sekuat tenaga tobat. Ampun, karena saya tahulah banyak kesalahan saya di dalam hidup dan ngurus anak, dan terus ada kesalahannya. Jadi jarang mau ngambek nyalahin anak itu jarang. Dua, ya sekuat tenaga, kalau anak ini ya oh berarti saya yang kurang sopan, oh berarti saya yang kurang lembut, pokoknya perbaiki diri aja. Oh saya kurang bijaksana, oh saya terlalu ketus. Terus aja gitu ke dalam perbaiki, karena saya yakin gitu Allah tuh akan nolong kalau kita memperbaiki diri. Nah yang ketiga, banyak doa Pak. Karena anaknya 11, jadi rada lama doanya tadi absen. Ya jangan digerombokan, ya Allah semua anak sing soleh. Ya boleh gitu juga, tapi kan tiap anak beda-beda Pak masalahnya. Dan enak sebetulnya. Yang enak kayaknya anak tunggal ya, dikekewok ya Allah. Ini lagi. Tapi doa itu benar-benar bisa ngerubah Pak. Ini anak misalnya senang maksiat. Kalau Allah ngambil Pak, itu selesai tuh. Pernah dengar tidak kisah nyata pemabok yang tobat Pak? Jadi gini, ini pemuda ini mabok terus. Nyata ini Pak. Malam mabok, siang tidur. Gitu aja terus, tidak produktif, ya. Nah, suatu saat dia mau mabok nih, udah nggak bisa dinasihat, nggak bisa, nggak sholat, nggak ke masjid. Nah, suatu saat tetangganya tuh ngelihat dia ada di masjid. Sungguh aneh, seorang ustadz nanya, "Dek, maaf ya, saya lihat adek baru-baru ini ke masjid." "Oh iya, nggak apa-apa dek, cerita sesuatu." Lalu cerita. "Saya itu pemabok betulan, tidak bisa lepas dari mabok saya. Nggak ada yang saya lakukan selain mabok dan begadang. Tapi suatu saat pas dia mau mabok, kan syaratnya sebelum mabok itu makan dulu Pak. Ada SOP-nya gitu. Karena kalau nggak makan dulu, nggak tahu lagi mana, saya nggak pernah mabok ya. Dia punya uang, dia ke warung mau beli makanan persiapan mabok. Di jalan melihat anjing, anak-anak anjing masih kecil. Lagi musim dingin di Jazirah Arab waktu itu. Sangat kedinginan gitu. Tiba-tiba dia terenyuh aja, kasihan nih anjing. Dia nggak ada orang tuanya. Diambil aja anjingnya, masukin ke jaketnya. Diusap-usap, dihangatkan. Pas mau beli makanan dia rebah pikiran. Wah, kalau beli roti anjing ini nggak bisa makan. Dia beli susu, keperluan anjing itu. Lalu bawa ke rumah anjing ini, kasih susu dan sebagainya, diusap-usap, disayang-sayang, diselimutin, sampai anjingnya juga merasa lebih nyaman. Udah gitu dia tidur Pak. Pas bangun, dia merasa ada yang aneh. Kok jadi nggak kepikiran sama sekali minuman keras Pak? Nggak ada keinginan, sirna saja hasrat untuk maboknya. Benar-benar sirna, diinget-inget juga nggak pengen. Nah, itu salah satu ciri karunia Allah yang besar, dicabut hasrat berbuat maksiat. Sama anak-anak, termasuk kita, ya. Kita kan banyak hasrat-hasrat yang menggelincirkan, minta ke Allah supaya dicabut hasrat itu. Terakhir, 1,5 jam nih, nggak boleh memperlihatkan keletihan, ya. Amalan yang paling disukai Allah tahu tidak? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ya, saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu bahagia. Beneran. Bahagia gak sih? Yang bener. Jawab yang membuat saya bahagia hadirin. Terima kasih. Feel at home di sini ya. Darut Tauhid itu masih jauh dari sekolah pesantren yang bagus, saya tahu persis ya. Tapi kami berusaha keras agar Allah menolong kami bisa menjadi lebih baik. Kami tidak bisa menyolehkan, beneran. Menyolehkan diri sendiri aja, aduh perjuangan. Apalagi menyolehkan anak-anak bapak ibu yang memang bapak ibunya juga gimana gitu ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Aduh Pak, tidak mudah Pak. Saya ini HP ini ya. Sudah cemas kalau jam 10, 11 sudah bunyi ya enggak? Santri enggak ada satu. Oh,
Cari doa, ya Allah, Engkau tahu santri ini di mana. Satu juga berarti Pak bagi orang tuanya, ya kan? Tolong bantu kami ya dengan memperbaiki diri Bapak Ibunya. Kesolehan Bapak Ibulah syariatnya yang lebih kuat membuat anak-anak bisa lebih soleh. Bapak Ibu makin soleh, Bapak Ibu makin bahagia. Bapak Ibu makin soleh, makin mulia. Dan anak makin sayang nanti ke Ibu Bapak. Di sini cuman ikhtiar saja, ya. Nah, AA ingin nanti, Bapak Ibu mau nggak sih saya kirim voice note? Seperti ini nih, pendek-pendek voice note-nya, ada kalau panjang-panjang juga saya pusing ya. Nih contoh, kalau pagi saya biasanya ngirim beginian. Mau? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sabar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita bisa bahagia dalam segala keadaan dan kita bisa kembali ke tempat kebahagiaan yang kekal di sorga nanti. Allah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai petunjuk, kabar gembira, peringatan, pembeda, sehingga kita mengerti siapa Allah, apa yang harus kita lakukan dan yang kita harus tinggalkan, dan kita mengerti konsekuensi pilihan dalam hidup ini. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, bukti orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Alangkah malangnya bagi umat Islam yang hidup tidak pernah menyentuh Quran, tidak pernah membaca Quran, pasti tidak tahu apapun tentang kebenaran dan tentang jalan hidup yang benar, tidak akan pernah bahagia dan juga tidak akan bersikap mulia. Yang lebih baik adalah itu ringkasan ceramah tadi. Nanti dikirim ke HP Ibu Bapak masing-masing ya, mau? Yang kedua, ini Bu Wiwi itu pejuang sekali, Smart Moms. Ini membuat buku bagaimana Smart Moms. Isinya ada di dalam ini, ya. Baca sendiri. Yang ketiga, ada aplikasi namanya DT Arabik. Bapak Ibu bisa, boleh kan? Bisa kan? Bapak DT Arabik di sana bisa belajar menerjemahkan Quran sendirian. Ada surat Al-Baqarah, kalau Ibu baca gitu aja nanti ada. Itu kalau paham Al-Baqarah 80% kosakata Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Jumlahnya hanya 286 ayat. Sehari 50 ayat aja latihan. Diulang-ulang seminggu Al-Baqarah selesai, seminggu lagi selesai, seminggu lagi selesai, 2-3 bulan Bapak Ibu sudah terbiasa nanti menerjemahkan Quran. Jadi kalau ada imam yang baca Quran tuh kita jadi ikut ngerti dengan sendirinya. Asyik sekali ini. Selama ini kan kita cari imam yang bacaannya pendek. Karena nggak ngerti Kasep. Kalau ngerti mah ini udah 1,5 jam juga lumayan ya kan. Manteng, kenapa sini melongo terus? Karena ngerti. Sok ayeuna abdi bade ceramah dina bahasa Sundanya, terus ada enak artos. Naon dah ngomong apa? Enggak kan 5 menit juga udah mual ya kan? Mari. Ada Kuamus, ada namanya DT Arabik. DT Arabik. Di sana ada kuis-kuisnya. Nanti bisa sendiri itu dengan izin Allah. Saya juga belajar dari sana. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Dari saya mau cukup. PPDB apa nih pengumuman Mas? Kan ini anak-anaknya udah masuk ke sini. Untuk tahun depan istiqoroh lah kalau mau nyokolahin anak ke sini, ya. Ya Allah, kira-kira jadi baik atau enggak anak-anak gitu aja lah, ya. Nggak usah maksain nyokolahin di sini. Ini serius nih, biasa aja ya. Kita nggak ada promosi
Kayak restoran, kalau Anda suka beritahu kami, gimana? Kalau Anda suka, kalau Anda kecewa beritahu kami, kalau Anda puas beritahu yang lain. Enggak ngomong gitu. Nah, istiqoroh aja, cuman Allah yang tahu. Tapi hasilnya pada daftar juga. Alhamdulillah, hasil istiqoroh ya. Demikian, terima kasih. Oh, satu lagi, kita ada immersion ya. Ke 3 tempat. Satu ya, yang dekat itu Malaysia. Alhamdulillah anak saya 3 sekolah di Malaysia, tapi sudah lulus semuanya. Jadi di Putrajaya itu bagus dan budgetnya tidak terlalu tinggi. Kita akan sekolah internasional di sana yang Islamik. Sebagai pertukaran, latihan hidup sendiri, latihan naik tram dan sebagainya. Yang kedua di Australia, kita juga ada pesantren di Australia. Di Perth, Australia ada Baitul Quran dan mudah-mudahan ada kerjasama juga dengan sekolah-sekolah Islam Turki, sekolah Islam Indonesia yang ada di sana. Berapa hari Mas semuanya? 2 mingguan ya? Kalau ya di Malaysia 5 hari, di Perth 14 hari. Alhamdulillah di Perth kita ada masjid, ada rumah. Bapak Ibu juga kalau mau ke Perth, mau tinggal di rumah saya, sana ada sayanya juga di sini, ya. Tapi kalau saya pulang janganlah. Alhamdulillah kita ada beberapa tempat, ada rumah di sana, ya. Silakan. Termasuk di Malaysia di Putrajaya kita juga ada fasilitas. Saya mau ke Malaysia, mau tinggal di sana, tinggal aja di rumah, ya. Tapi pinjam kuncinya ke saya. Tapi artinya kita jadi satu keluarga. Termasuk di Eko Pesantren 2. Di sini ada rumah, Bu. Nanti lihat. Boleh mau nginep di sana silakan, ya. Istirahat, mau camping, silakan. Just feel at home. Apa artinya? Dilarang keras merokok. Hadirin demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rabb, hanya Engkaulah pemilik yang menguasai segala-galanya ya Allah. Ya Karim, jadikan majelis ini majelis yang Engkau sukai. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lebih banyak mengkhianati-Mu daripada mematuhi-Mu. Ampuni kami lebih sibuk dengan duniawi ini daripada jalan yang Engkau sukai. Ampuni ya Allah, kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu. Padahal limpahan karunia-Mu setiap saat Engkau beri. Ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk maksiat, na'udzubillah. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Engkau tahu betapa banyak contoh buruk yang kami berikan kepada anak-anak. Betapa banyak maksiat yang sembunyi-sembunyi yang kami lakukan. Dan Engkau pasti tahu. Ampuni ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami yang Engkau titipkan berakhlak buruk karena kesalahan kami. Berikan kesempatan kami jadi orang tua yang amanah. Menjadi contoh terbaik bagi anak-anak. Jadi ahli takwa. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan kami hati yang ikhlas. Hati yang penuh rahmat-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau ridhoi, rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh barokah, rumah tangga yang kuat imannya, mulia akhlaknya, yang bersih hatinya. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, istiqomahkan kami, karuniakan husnul khotimah. Jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Engkau sayangi. Jadi benteng bagi agama-Mu. Menjadi pengantar kemuliaan bagi anak-anak yang Engkau titipkan. Lindungi dari niat yang salah.
dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa istirahat persiapan asar ya. Duhur. Ya. Maaf. Terima kasih ya. Insya Allah jadi kirim nanti ini tiap beberapa hari sekali ya. Tidak usah dijawab tapi amalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.